Sebelumnya aku mau nanya, suaraku kedengeran nggak ya? Bisa mungkin tulis di kolom chat. Kedengeran Kak. Oke, kedengeran ya. Oke, Kedengeran, Kak. oke, makasih. Mungkin aku mau mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore teman-teman. Gimana nih kabarnya? Udah hari Jumat nih, sore-sore. Harusnya kan nyantai ya, tapi aku apresiasi buat kalian udah mau nyempetin belajar di kelas sosiologi kali ini gitu. Aku mau apresiasi. Sebelumnya mungkin buat yang bisa on cam, kita minggu ini temanya pakai buku favorit kita. Kalau aku sendiri, mungkin kalian kalau bisa lihat ini namanya buku Terelie. Kalau kalian tahu, Terelie ini judulnya Amelia, serial anak mama. Kenapa aku pilih buku ini? Karena menurutku buku ini kan apa ya, kan temanya minggu ini tuh buku favorit kita ya. Nah menurutku buku favoritku tuh ini karena buku ini tuh jadi novel pertama yang bikin aku apa ya, yang bikin aku seterusnya suka sama novel gitu. Jadi setelah aku baca novel ini, aku baca terus novel gitu. Nah mungkin teman-teman nih buat yang mau on cam, yang bisa gitu, mungkin bisa juga nih pakai juga buku favorit kalian gitu di virtual backgroundnya biar makin rame gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa juga nggak apa-apa kok. Tapi aku harap ntar pas aku harap bisa lebih bisa aktif ya. Mungkin bisa lewat chat. Kalau misalnya nggak berani buat ngomong, malu-malu nggak apa-apa, bisa lewat chat. Ataupun kalau misalnya biar lebih kerasa belajarnya, aku pengen kalian on mic gitu, biar aku bisa dengar kira-kira siapa yang jawab. Dan juga nggak usah malu-malu kok di sini, di sesi belajar sama aku nggak pengen aku tuh sebagai guru kayak di sekolah gitu loh, nggak, aku sama kayak kalian, aku sama-sama belajar, dan aku nggak jauh lebih tinggi daripada kalian, bahkan mungkin kalian mungkin lebih jauh daripada aku gitu ilmunya. Mungkin di sini aku mau berbagi ilmu yang aku punya. Oke, sebelum kita masuk, tadi intro dulu, aku mau perkenalan dulu nih buat teman-teman. Perkenalin, namaku Muhammad Lutfi Syafadzhar, biasa dipanggil Pi atau V. Aku sendiri saat ini sekarang jadi mahasiswa Universitas Gajah Mada, jurusan psikologi tahun 2021. Nah, aku sendiri alhamdulillah kemarin masuk Univku sekarang lewat jalur SBMPTN gitu atau jalur UTBK gitu. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang mau masuk UGM atau mungkin yang mau masuk psikologi juga atau mungkin yang masuk PTN manapun itu, aku doain semoga kalian bisa bisa lolos UTBK 2022 sesuai dengan univ dan jurusan yang kalian inginkan gitu. Spill cara belajar nanti gampang ya. Mungkin di akhir aja ya. Sekarang kita mau belajar dulu. Itu mungkin perkenalan dari aku. Dan sekali lagi aku mau apresiasi buat kalian karena jujur nyediain waktu istirahat buat belajar itu gak susah gitu, gak gampang. Karena kan ini kan masih lama ya, kalau nggak salah sekitar 5 bulanan lagi sampai waktu TBK, mungkin prediksinya April, dan kalian tuh udah mulai belajar tuh jujur aku salut sih. Soalnya aku di bulan ini, di tahun yang lalu mungkin masih belum belajar kayak kalian gitu. Pokoknya aku kagum deh sama kalian, udah mau nyempetin, udah mau nyediain waktu buat belajar sosiologi ini. Aku harap ya, itu tadi aku doain lagi sekali lagi, semoga kalian bisa effort kalian, usaha kalian tuh dibalas oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya balasan gitu. Dengan hasil yang kalian inginkan, oke? Oke, sekarang mungkin kita masuk ya ke materi sosiologi pada sore kali ini. Iya, aku linjur. Oke. Kalau nggak salah sekitar 5 bulanan lagi, hitung aja tuh dari Desember, Januari, Februari, Maret, April. 5 bulanan lah gitu. Ini reminder aja buat kalian ya. Oke, kita bakal masuk nih ke materinya. Pertama, kita bakal belajar lembaga sosial. Jadi sebenarnya ini tuh kan bukan bab ya, teman-teman. Ini tuh subbab gitu. Ini tuh sebenarnya subbab dari materi, kalau nggak salah kelompok sosial, lembaga sosial tuh itu campuran gitu. Organisasi sosial juga itu termasuk babnya gitu. Tapi nggak apa-apa, karena sesuai silabus yang ada, kita bakal ikutin aja. Kita bakal belajar lembaga sosial gitu. Oke. Sebenarnya kita bakal bahas apa sih? Pertama, karena ini subbab ya, jadi nggak terlalu luas gitu. Dan mungkin ini bakal nggak singkat sih. Maksudnya nggak bakal banyak banget, nggak bakal yang materi yang berat kayak di sekolah, nggak.
Tapi materi itu yang ya mungkin sehari-hari, ya nggak sehari, sorry, maksudnya yang ya dikit banget lah. Ini sebabnya cuma 3 kok. Yang penting kalian tahu definisinya apa, lembaga sosial itu apa. Terus kalian tahu nih kira-kira apa sih tujuannya, ada tujuan atau fungsi lembaga sosial itu apa. Dan terakhir, nah ini yang paling menurutku yang paling lumayan sering keluar, mau di TO latihan soal sama di apa namanya di UTBK nggak tahu sih, aku lupa. Tapi pokoknya ini lumayan ada, ya ini tipe-tipenya gitu, tipe-tipe lembaga sosialnya. Nah mungkin itu tiga apa ya, 3 sub materi yang bakal kita bahas. Dan terakhir bakal ada sesi Q&A. Mungkin yang mau nanya-nanya tentang apa namanya, nah tentang lembab ini, dan juga mungkin mau nanya tentang sosiologi yang lain. Kalau bisa, aku bakal sebisa mungkin jawab. Kalau misal belum bisa kejawab, aku mohon maaf. Dan mungkin aku pending dulu kali ya pertanyaannya. Nanti aku bakal apa ya, bakal hubungin kalian lebih lanjut kalau misalnya aku belum bisa jawab pertanyaannya. Dan mungkin juga kalau misalnya mau nanya tentang tips-tips juga boleh gitu. Misalnya itu di akhir aja lah ya, itu di akhir aja gampang. Yang penting kita sekarang belajar materi ini dulu, oke? Oke, kita masuk ya. Kita bakal masuk ke definisi. Oke, kita bakal masuk ke definisinya. Oke nih, aku mau nanya nih, kira-kira menurut kalian apa sih kalau kalian dengar lembaga sosial itu, apa yang langsung terpikirkan di benak kalian gitu? Coba bisa on mic, bisa tulis di kolom chat, boleh terserah. Mungkin ada yang mau on mic, silakan. Mau ada yang mau tulis kolom chat juga boleh. Oke. Lembaga sosial yang melayani masyarakat, Kak. Boleh diulang, maaf. Herosin ya ini namanya. Boleh bicara, silakan. Lembaga sosial dari apa? Lembaga sosial yang apa namanya ngurusi masyarakat gitu. Ya, itu hampir benar. Ya, sebenarnya ada lebih spesifik lagi gitu. Tapi itu udah oke. Makasih. Ada lagi mungkin? Seperangkat norma yang saling berhubungan dan berkaitan, Kak. Nah, ya itu benar, itu juga benar. Menggo, makasih. Mungkin ada yang lain? Aku mau baca dulu ya. Yang di kolom chat sebentar. Organisasi mungkin ya hampir mirip-mirip. Norma, lembaga yang ada di masyarakat, ya karena ini lembaga sosial. Wadah-wadah untuk menampung norma benar. Yang ngatur kehidupan nggak terlalu benar, tapi oke lah, masih relate. Ada lembaga keluarga juga, iya. Ekonomi, politik, keluarga, iya. Itu contoh-contohnya ya, itu termasuknya gitu. Oke, bisa aku simpulin kalian udah kebayang lah ya kira-kira lembaga sosial ini. Oh, gak jauh-jauh dari kata itu, gak jauh-jauh dari kalimat itu gitu. Tapi di sini kita bakal pelajarin nih, kira-kira apa sih lembaga sosial itu. Oke, yang pertama, kita bakal apa ya? Kita harus merujuk ke ahli gitu ya, teman-teman. Gak bisa kita asal, oh sebenarnya apa sih lembaga sosial itu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat gitu, atau lembaga sosial itu ini gitu. Kalau tanpa apa ya, tanpa ilmu yang jelas, kita nggak bisa gitu. Maksudnya kita nggak bisa bilang gitu aja. Makanya kita merujuk ke para ahli. Ada 3 teori yang sini aku pakai ya. Yang pertama ada Horton and Hunt. Menurut beliau, apa namanya, lembaga sosial adalah sistem norma-norma sosial dan hubungan yang menyatukan nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, kalau kita lihat di sini, coba kita highlight ya. Kira-kira dari pernyataan ini tuh yang paling ditekan itu apa sih? Sistem norma sosial yang menyatukan nilai-nilai gitu dalam masyarakat gitu. Jadi ada normanya, menyatukan nilai dan masyarakat gitu. Yang menurutku yang harus kita highlight gitu dari pernyataan Horton and Hunt. Oke, selanjutnya. Nah, ini dari Indonesia nih, dari Bapak Kuncaraningrat. Nah, mungkin kalian kalau udah belajar sosiologi bakal sering ketemu nih Bapak ini, karena beliau itu salah satu ya sosiolog asal Indonesia yang teorinya, pernyataannya itu banyak banget dipakai di pelajaran-pelajaran SMA gitu. Oke, jadi menurut beliau, lembaga sosial itu sistem tata kelakuan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Nah, kalau di sini kan kita highlight lagi nih, sistem tata kelakuan, tata kelakuan, maaf, dan juga kalau kita kaitin nama yang sebelumnya, yang Horton and Hunt, itu ada sistem norma sosial. Jadi kayak hampir mirip-mirip gitu loh. Dan juga menurut Kuncaraningrat ini ada kaitannya sama kebutuhan khusus hidup manusia gitu. Tadi juga benar kalau nggak salah di kolom chat ada yang bilang pengatur manusia gitu. Sebenarnya itu hampir benar, tapi bukan itu maksudnya. Dan terakhir dari Surjono Sukanto, maaf,
Nah, mungkin kalian yang anak sosial mungkin pasti sering banget dengar pernyataan Surjono Sukanto sama kayak Bapak Kuncaraningrat. Jadi menurut beliau, lembaga sosial itu adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini hampir sama lagi nih teman-teman. Kayak di sini ada norma atau tata kelakuan gitu. Himpunan kan sistem itu kan kumpulan dari banyak hal ya sistem tuh. Nah, himpunan juga sama. Himpunan itu kan kumpulan ya, norma. Dan juga di sini lihat di kalimat terakhirnya ada tentang kehidupan masyarakat gitu, kehidupan sosial gitu. Nah, oke. Kan kita bisa ambil Pak. Kita kepikiran nggak sih dari 3 pernyataan itu ada yang sama-sama dan mungkin kita bisa tarik satu kesimpulan nih. Jadi ini aku dapat dari buku yang sebelumnya. Bentar. Nah, jadi lembaga sosial adalah suatu prosedur yang mengakibatkan perbuatan manusia ditekan oleh suatu pola tertentu serta dipaksa bergerak dengan melalui jalan yang dikira sesuai dengan keinginan masyarakat. Jadi bisa dibilang ya ini kalau misalnya kalian bingung apa, mungkin kalian bisa tulis ini atau mungkin kalian bisa SS ya, paling gampang sih di SS gitu. Kira-kira ini apa ya, patokan aja gitu. Kira-kira lembaga sosial itu apa? Karena lembaga sosial ini apa ya? Kadang agak ketuker gitu sama kelompok sosial gitu. Hampir sama sebenarnya. Cuman mungkin di sini yang ditekanin dari lembaga sosial itu adalah sistemnya. Sistem yang dalam masyarakat itu yang membentuk masyarakat gitu, membentuk kumpulan masyarakat gitu. Jadi lembaga sosial tuh yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan yang ada di masyarakat. Nah, tujuannya akhirnya ya buat mengatur masyarakat juga gitu sebenarnya. Adanya lembaga sosial ini. Nah, tadi benar juga kalau nggak salah di-mention di chat ada yang bilang lembaga sosial ini buat apa ya? Ada keluarga, ya, ada politik, ada ekonomi, itu semua kan aspek-aspek yang ngatur kehidupan manusia ya. Ya, makanya itu bisa dibilang berkaitan nih sama lembaga sosial gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini aku mau persingkat gitu. Ini caraku paham ya. Kalau misalnya aku lupa lembaga sosial itu apa, aku bakal inget ini. Jadi kalian tahu nilai kan? Mungkin sebelumnya yang ikut kelas sosiologi bab nilai dan norma gitu. Nilai itu kan suatu hal yang dipandang baik atau buruk dalam masyarakat gitu. Tapi maksudnya nggak mutlak gitu. Belum tentu yang menurut misal di lingkungan A baik, di lingkungan B baik gitu. Nah, itu nilai itu. Itu nilai. Nah, kumpulan nilai itu disebut norma. Norma itu kan apa ya? Kayak peraturan, sistem yang kumpulan nilai yang norma itu yang paling membedakan dengan nilai itu biasanya norma tertulis gitu. Contohnya peraturan, undang-undang itu tuh termasuk norma yang ada di masyarakat teman-teman gitu. Nah, kumpulan dari peraturan-peraturan itu, kumpulan dari aturan-aturan itu dibentuk dalam satu sistem yang disebut lembaga sosial. Yang di dalamnya tuh ada orang-orangnya. Contohnya ya politik, keluarga. Sebenarnya keluarga nggak ada ini sih, nggak ada norma tertulis. Tapi maksudnya ada di situ tuh ada norma yang dianut gitu loh teman-teman dalam sebuah keluarga gitu. Contohnya itu lembaga sosial tuh keluarga, polisi, pokoknya itu termasuk dari lembaga sosial gitu. Oke, aku harap semuanya udah paham ya. Ntar mungkin kalau misalnya ada yang pengen ditanya lagi bisa ditanyain di akhir ya. Misalnya masih ada yang, atau mungkin kalau mau nanya sekarang juga boleh. Misalnya masih ada yang belum paham Kak, mungkin ulang lagi. Oke, nggak apa-apa. Ada yang masih belum paham, bisa raise hand atau mungkin bisa tulis di kolom chat. Oke, aku anggap aman ya. Ntar kalau misalnya ada yang bingung bisa langsung bilang aja ntar di akhir misalnya Kak tolong ulang lagi. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Tadi definisinya. Nah, kedua kita bakal bahas fungsinya nih. Kira-kira menurut kalian fungsinya lembaga sosial ini apa sih? Boleh nggak disebut di kolom chat atau mungkin on mic boleh? Kira-kira apa sih, buat apa sih ada lembaga sosial gitu? Ngapain buat ada lembaga sosial gitu? Oke, mungkin aku mau bacain. Perekat bisa jadi, bisa. Mengatur, ya. Oke, lanjut. Tadi aku mention loh sebenarnya di definisi itu. Di bagian di bagian pernyataannya akhir. Aku mention. Pedoman. Ya. Ya, aku anggap semuanya benar. Kontrol sosial, ya, itu juga termasuk dari fungsi lembaga sosial gitu. Nah, jadi sebenarnya fungsi lembaga sosial itu tadi mengatur, pedoman, tata kelakuan yang ada di masyarakat gitu. Nah, itu kan fungsinya nih.
ya intinya fungsinya lembaga sosial tuh baik teman-teman, dan itu tuh mengatur tata kelakuan yang ada di masyarakat sama kayak norma gitu. Tapi ini tuh sistemnya gitu, sistem kumpulan dari norma itu tadi. Oke, nah fungsi ini kebagi jadi dua teman-teman. Fungsi jadi dua, kebagi jadi dua. Pertama ada fungsi, sebentar. Nah pertama ada fungsi manifest gitu. Fungsi manifest tuh fungsi yang apa ya, yang dituju gitu, fungsi yang disadari oleh masyarakat, fungsi yang kelihatan jelas gitu. Itu tuh fungsinya apa? Contoh ya, contoh. Ini aku ambil 3 aspek yang termasuk dari apa ya? Pendukung lembaga sosial gitu. Keluarga kan menikah ya. Sebelum ada keluarga kan menikah dulu. Contoh, buat apa sih ada keluarga? Buat apa sih menikah ya? Tujuan utama ya buat menghasilkan keturunan kan. Itu ya kali masa iya apa namanya keluarga itu orang nikah. Sebenarnya ada aja sih, misalnya orang nikah itu cuma gara-gara apa sih namanya? Kayak ya udah nikah aja gitu tanpa sebab, ya gak mungkin gitu. Pasti ada latar belakang yang mendasarinya gitu. Nah, menikah kan jelas ya, pasti orang tuh pengen punya keturunan, biasanya kayak gitu normalnya ya, normalnya. Nah, terus juga contoh bersekolah. Bersekolah ini kan termasuk dari lembaga sosial ya. Sekolah itu kan termasuk lembaga sosial. Nah, buat apa sih bersekolah? Bersekolah ya buat dapat ilmu, ya nggak sih? Masa iya apa namanya? Masa iya sekolah buat apa ya? Buat bandel kan nggak mungkin gitu ya. Terus terakhir apa namanya? Ya ibadah gitu. Ibadah kan termasuk apa ya? Dalam lembaga sosial juga sebenarnya teman-teman gitu. Soalnya dalam ibadah itu kan ada norma-normanya juga gitu. Nah, buat apa sih ibadah ya? Buat dapat pahala, ya nggak sih gitu. Jadi mungkin itu contoh manifest itu intinya, fungsi manifest itu maksudnya fungsi atau tujuan yang emang pengen dicapai gitu dalam suatu masyarakat tersebut gitu. Nah, contohnya ini mungkin aku di sini ambil fotonya yaitu Mbak Ervi gitu. Ya, ibadah untuk kebutuhan rohani juga iya. Itu juga benar. Karena sebenarnya ini banyak kayak aku di screen dulu, ini salah satu dari tujuannya, salah satu dari fungsinya. Sebenarnya masih banyak gitu yang jelas, tapi ini ya yang apa ya, yang terlintas aja gitu loh. Nah, itu fungsi manifest ya, teman-teman. Oke, kita bakal lanjut yang kedua. Udah cerai. Iya, mohon maaf. Ya ini aku dapetnya di Google gitu. Menikah tuh langsung keluarnya dia gitu ya. Udah aku langsung aja pakai gitu. Mohon maaf kalau misalnya udah cerai, aku nggak ikutin gosip. Oke, kita lanjut ya. Ini fungsi manifest kedua. Sebentar. Nah, kedua ada fungsi laten gitu. Nah, kalau tadi manifest itu fungsi yang apa ya namanya? Fungsi yang emang masyarakat tuh tuju gitu. Fungsi yang emang kelihatan gitu di masyarakat, orang tuh mau kalau ngelakuin hal ini tuh pasti ada tujuannya ini, pasti ada fungsinya ini. Nah, tapi kalau laten ini fungsi yang apa ya? Mungkin nggak kepikiran, bukan jadi tujuan utama lah intinya gitu. Atau bahkan kayak tanpa disadari fungsi itu terjalankan gitu. Contoh misalnya gini, contoh misalnya menikah gitu ya. Contoh menikah. Contoh ya misalnya menikah ini kan apa ya? Umumnya ya orang itu nikah ya buat dapat keturunan, biar apa? Maaf nih, misalnya merasakan hal yang apa 18 plus yang harusnya dilarang gitu kalau sebelum nikah, tapi setelah nikah tuh halal gitu, contohnya kayak gitu. Nah, tapi kan apa ya, mungkin ada juga sih sebenarnya yang tidak takut gengsi sama masyarakat, sebenarnya ada ya, sebenarnya ada, tapi maksudku tuh nggak banyak gitu orang yang kayak gitu. Orang biasanya nikah ya biar dapat keturunan. Orang yang nggak nikah dengan tujuan tidak dicemooh oleh masyarakat itu ya itu biasa sampingan gitu loh, kayak ya tujuan sampingan gitu, bukan jadi prioritas utama buat jadi menikah gitu. Nah, itu contohnya satu. Kedua, ada bersekolah gitu. Nah, bersekolah ini kan tujuan utama buat cari ilmu ya nggak sih? Buat cari ilmu, dapat nilai bagus, biar dapat PTN, biar dapat kerja, gitu kan. Itu kan tujuan utama kan, fungsi manifest. Nah, ini fungsi latennya contoh buat cari pacar gitu. Nah, emang ada gitu. Emang coba kalian bayangin ya, emang ada orang yang sekolah, kalau misalnya mendapatkan pacar itu fungsi manifest, emang ada orang yang sekolah cuma buat dapat pacar ya? Mungkin ada aja sih, tapi ya umumnya harusnya enggak ya. Kalau misalnya pengen dapat pacar mah kalau kayak gitu cari aja di Tinder gitu kan, banyak tuh. Banyak yang jomblo-jomblo bisa di Tinder tuh cari itu kan. Saya di sekolah molor. Ya aku juga molor sih kadang-kadang. Nggak apa-apa, manusiawi, yang penting tetap semangatnya tetap ada ya gitu. Ya cari di base altar banyak gitu. Kalau mau pacaran, mau cari jodoh mah jangan di sekolah. Sekolah mah buat belajar. Dapat pacar itu anggap aja bonus gitu. Kalau misalnya yang masih jomblo ya nggak apa-apa gitu. Tenang. Kalian nggak sendiri gitu buat yang jomblo gitu. Tenang. Yang apa ya? Yang masih jomblo pas masih sekolah juga nggak sedikit gitu kan. Oke, lanjut. Yang terakhir
ada ibadah gitu. Ini aku contoh sebutin 3 aja. Yang ibadah itu misalnya apa ya? Kan ibadah itu buat mencari ilmu rohani gitu. Terus juga pencari pahala, pengen masuk surga, itu kan kayak fungsi yang orang emang tujuannya itu. Nah, fungsi lainnya yaitu orang ada aja gitu. Mungkin yang ibadah ya karena biar gak disuruh-suruh bapaknya deh, atau mungkin ya biar gak malu gitu sama keluarganya. Iko nggak sholat, Iko nggak ibadah, Iko nggak sekolah, nggak ke gereja, Iko nggak ke tempat ibadah yang lain. Pokoknya kayak gitu deh. Pokoknya ibadah ini jadi apa, malu dengan keluarga itu bukan tujuan utama, ya tuh melakukan hal itu gitu. Nah oke, kita lanjut ya. Contohnya kayak gitu. Pansos ya nggak, umumnya ya normalnya orang tuh beribadah bukan buat pansos gitu. Makanya mungkin itu bisa masuk ke apa, fungsi laten gitu, fungsi di luar tujuan awal mungkin ada aja gitu. Tapi semoga kita nggak pansos ya. Ibadah itu bukan pansos ke manusia gitu, tapi ke Tuhan aja pansosnya. Oke, lanjut. Oke, nah itu fungsinya. Nah ini terakhir, ya sebenarnya dikit banget ya. Emang dikit soalnya itu subbab sebenarnya. Bukan bab lembaga sosial itu bukan satu bab itu, bukan satu bab utuh. Nah tapi di sini kita bakal bahas ya. Nah menurutku ini lumayan sering keluar apa ya di apa sih namanya, di latihan soal, di TO, lembaga-lembaga sosial ini tuh kalian minimal tahu gitu apa tipe-tipenya gitu. Oke. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, pertama dari kebagi 5, ya ada kebagi 5 sebenarnya. Nah, mungkin disclaim dulu ya. Disclaim dulu. Jadi misal di sini aku sebut salah satu contoh dari tipe-tipenya gitu. Misal di sini creative institution itu keluarga. Nah, ntar juga mungkin yang lain ada apa ya? Kalau misal ntar ada keluarga lagi, mungkin kalian ada yang nanya, kok bisa 2 Kak? Ya emang bisa 2 kan. Ini kan gini. Ini tuh contoh-contohnya berdasarkan sudut pandang gitu. Yang jelas kalau misalnya ini misalnya kalau ini kan kebagi 2 ya. Ini kan sudut perkembangan kebagi 2. Kalau misalnya yang kreatif udah keluarga, gak mungkin yang enak itu keluarga juga gitu. Tapi kalau misalnya ntar sudut pandang lagi tuh misalnya berdasarkan perkembangannya, bukan perkembangan, apa ya? Nih misalnya yang lain gitu. Contoh berdasarkan penerimaannya gitu, penerimaan di masyarakat, approved institution keluarga juga kan termasuk kan. Soalnya kan keluarga kan ya diterima di masyarakat gitu. Jadi gitu, aku mau disclaim aja. Pokoknya contoh-contoh di sini tuh bukan berarti saklek di apa ya, di tipe itu gitu. Nggak juga gitu. Di yang lain juga bisa. Bedanya ini berdasarkan sudut pandangnya aja gitu. Oh, gitu teman-teman ya. Aku mau disclaim dulu. Oke, kita bakal masuk yang pertama ke sudut perkembangannya ya. Jadi kalau berdasarkan sudut perkembangannya, lembaga sosial itu kebagi jadi 2 nih. Pertama ada kreatif. Ingat kreatif. Kalau nggak salah ngomong kreatif ya. Aku dulu diajarin kreatif institution. Dan kedua ada enak. Nggak tahu, aku sebenarnya aku nggak jago bahasa Inggris ya, aku takut salah pronunciation-nya. Yang jelas kita paham lah kalau kreatif ini lembaga sosial yang apa ya, yang primer, yang ada, yang apa ya, yang harus ada di masyarakat, yang tercipta dengan sendirinya. Dan kalau enak tentu ya karena ada tujuan awalnya gitu, karena sebelumnya tuh gak ada, terus dibuat gitu. Nah, oke, aku bakal ulang lagi. Pertama, creative institution itu lembaga sosial yang punya sifatnya tuh basic gitu. Sifatnya itu awalnya tuh gak ada. Awalnya tuh kayak tiba-tiba ada aja gitu. Maksudnya kayak tanpa disadari lembaga sosial itu dibentuk gitu. Contohnya ya keluarga gitu kan. Keluarga kan kayak gak mungkin. Maksudnya gini loh, kayak apa ya? Maksudnya keluarga itu dengan alaminya pasti ada gitu loh. Lembaga sosialnya itu gitu. Nah itu contohnya itu. Nah terus juga kalau enak ini bukan tanpa sendirinya, tapi emang ada tujuannya dibentuk gitu loh. Emang ada apa ya? Sebelumnya tuh gak ada, tapi karena ada tujuan yang ingin dicapai, akhirnya dibentuk. Contohnya ya sekolah gitu. Dulu nggak tahu sih kapan ya dulunya. Kayak anggap aja dulu banget gitu. Sekolah itu bukan hal yang resmi gitu. Dulu itu ya mungkin dulu banget, aku nggak tahu dulunya kapan, itu ya dulu aja. Sebelum ada sekolah resmi itu ada, belajar itu ya di rumah gitu. Belajar itu ya sama keluarga aja gitu, sama ayah, sama ibu gitu. Ya mungkin belajarnya juga bukan belajar pelajaran sekolah kayak sekarang, ya mungkin belajarnya juga belajar bertani atau mungkin belajar memburu gitu. Intinya belajar itu dulu tuh di rumah gitu, sampai mungkin apa ya, pemikir-pemikir gitu, ilmuwan-ilmuwan tuh pengen ngebikin suatu wadah yang mana apa ya namanya, ada wadah di mana anak-anak itu bisa di sana belajar khusus gitu. Emang maksudnya belajar dengan anak-anak lainnya, nggak hanya keluarga. Nah makanya hadirlah sekolah, hadirlah universitas, hadirlah PK, hadirlah SD, SMP. Nah dibentuk tuh ya buat ada tujuan yang ingin dicapai gitu. Nah itu enak tuh itu. Jadi ingat, aku ingat lagi kalau kreatif itu tanpa disadari lembaga sosialnya ada ya. Kreatif itu
basic dari sebuah lembaga sosial. Nah, kalau enacted itu lembaga sosial yang untuk mencapai tujuan yang ada di masyarakat, contohnya sekolah, polisi. Nah, itu contoh lembaga lembaga sosial yang dibentuk gitu, ada tujuannya. Nah, oke, lanjut. Ini berdasarkan sudut pandang ya, sudut perkembangan. Oke, kedua, berdasarkan penerimaannya di masyarakat gitu. Nah, kalau penerimaannya di masyarakat ya gampang lah. Ada yang diterima, ada yang enggak, gitu aja gitu. Mikirnya gitu aja, nggak usah pusing sama Kak, ini apa. Oh ya, maaf. Oke. Jadi maaf ya kalau kecepatan. Oke. Jadi berdasarkan sudut penerimaan di masyarakat, gampang aja. Ada yang diterima, ada yang nggak diterima gitu. Yang harus kalian ingat itu kalau misalnya diterima itu namanya approved gitu. Nah, tapi kalau yang nggak diterima namanya unsanctioned gitu. Kalau nggak, maaf ya kalau misalnya pronunciation itu salah. Tapi intinya itu aja. Yang penting itu kalian bisa apa ya? Kalau menurutku sih gini. Yang penting itu kita paham bahasa Inggrisnya sih. Soalnya kan approve itu kan disetujui. Artinya kalau approve itu ya diterima gitu. Ya kan? Nah, artinya kalau misalnya ada ditanya apakah contoh ini termasuk yang diterima tuh yang mana misalnya gitu. Misalnya ada sebuah soal gitu. Misalnya lembaga keluarga ada termasuk berdasarkan penerimaan di masyarakat, lembaga ini termasuk lembaga yang apa gitu, approved kah atau unsanctioned gitu. Kita pakai logika aja gitu, bukan logika sih, maksudnya pakai bahasa Inggris kita pakai gitu. Approve itu artinya kan diterima, disetujui gitu. Oh, berarti approve itu berarti yang diterima masyarakat gitu, berarti ya udah approve tuh itu. Nah, sedangkan unsanctioned ini yang nggak diterima di masyarakat itu. Tapi walaupun tidak diterima di masyarakat, lembaga sosial ini tuh tetap ada gitu, teman-teman. Contoh di sini aku kasih gambar mafia gitu. Ini sisi gelap ya. Sebenarnya mafia itu aku nggak tahu beneran apa nggak adanya. Soalnya aku belum pernah lihat langsung. Tapi berdasarkan kayak baca-baca gitu kayak sebenarnya mereka tuh ada, tapi di balik layar gitu. Mereka di balik layar. Intinya mereka tuh kan siapa sih yang pengen adanya mafia? Contoh mafia tuh mafia yakuza gitu kan ada di masyarakat, tapi nggak disadarin dan mereka tuh sebenarnya nggak mau, tapi nggak bisa dihilangin gitu loh. Contoh yang lainnya juga, misalnya prostitusi. Prostitusi itu kan kalau berdasarkan nilai yang dianut kan sebenarnya itu nggak bertentangan, itu ditolak banget sama masyarakat, tapi kenapa masih ada gitu kan? Karena ya karena ya keburukan itu ya tetap ada aja. Masa gini loh, ada orang-orang yang semoga kita nggak termasuk di dalamnya gitu ya, yang mereka tuh senang dengan adanya unsanctioned institution ini gitu. Contohnya mafia ada aja gitu, orang yang suka yang bunuh-bunuhan, orang yang suka narkoba, ada juga gitu orang yang suka contohnya tadi prostitusi ada juga gitu. Jadi intinya unsanctioned ini walaupun tidak diterima, dia tuh tetap ada gitu di masyarakat, teman-teman gitu. Anggap aja itu ya, pokoknya mereka tuh nggak diterima tapi tetap ada di masyarakat gitu. Sebenarnya kalau menurutku sih biar balance ya, kayak hidup ini tuh kalau menurutku yin dan yang gitu, kayak kalau ada kebaikan pasti ada keburukannya juga gitu, tapi jangan sampai kita tuh ada di pihak yang buruk gitu, kita di pihak yang baik gitu, jangan sampai kita jatuh ke pihak yang buruk itu loh. Jadi adanya ini tuh sebenarnya berguna di masyarakat tuh buat penyeimbang gitu, ya sebenarnya diminimalisasi, tapi kita jangan sampai kita ke sono gitu. Oke, ini berdasarkan sisi penerimaan di masyarakat ya. Ingat, approved diterima, unsanctioned tidak diterima, tapi itu tuh ada gitu di masyarakat. Tapi bukan berarti masyarakat terima, enggak. Tapi ada aja gitu. Oke, lanjut. Tadi penerimaan, nah ini yang ketiga berdasarkan nilainya gitu. Nah, kalau ada dua, ada subsidiary, ada basic. Kalau subsidiary ini lembaga sosial yang menurut sebagian masyarakat itu tidak terlalu penting gitu. Contohnya misalnya lembaga sosial yang ada di masyarakat tuh contohnya aku takut ngomongnya, jangan. Ini contoh ya. Aku berdasarkan di Twitter ya. Aku berdasarkan di Twitter aja. Mungkin kalian yang main Twitter pasti banyak yang kesel ya sama, maaf, mungkin ada bapaknya atau siapa, Pemuda Pancasila gitu contohnya. Pemuda Pancasila ya. Mungkin kalian pernah dengar kan Pemuda Pancasila, atau juga kalau nggak salah lagi ada beritanya kan mereka tuh ditangkap sama polisi. Kan kalau sebenarnya ada sih fungsinya ya, tapi bagi sebagian masyarakat tuh buat apa sih ada ormas itu gitu loh, contohnya. Ngapain sih? Itu tuh nggak penting loh. Kayak mereka tuh kayak ya nggak sih? Kayak mereka tuh
namanya mereka tuh kayak yang aku tahu ya cuma nongkrong terus juga kayak malak-malakin, kesannya kayak pengen jadi tentara tapi kayak ya gitu deh pokoknya intinya pemuda Pancasila ini kayak kehadirannya tuh bagi sebagian masyarakat tuh dianggap meresahkan gitu. Nah itu contoh subsidiary institution atau contoh di sini kenapa aku kasih gambar pesta karena gini loh, pesta itu kan termasuk ini ya kegiatan atau lembaga sosial juga gitu, termasuk kumpulan orang yang emang melakukan kegiatan pesta gitu. Nah pesta ini kan atau klub gitu ya atau klub malam atau apapun itu kan bagi sebagian orang ngapain sih gitu, ngapain ada hal itu gitu. Nah itu contoh subsidiary institution. Nah terus ada basic institution. Nah kalau basic institution ini sebaliknya, kalau tadi gak penting, nah kalau ini ini penting gitu di masyarakat tuh, bukan sebagian lagi tapi emang bagi masyarakat tuh penting gitu. Tujuannya, nah ini contoh mempertahankan serta menjalankan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat setempat dan juga masyarakat luar. Contohnya ya mungkin polisi gitu ya kan. Ya walaupun sebenarnya sekarang maaf polisi agak ini ya agak namanya agak aku turun karena hashtag percuma lapor polisi, tapi tetap aja gitu polisi itu tugas utamanya mengayomi masyarakat gitu. Atau selain polisi juga misalnya contoh di rumah sakit gitu ada dokter, perawat, contoh juga di mana lagi di keluarga juga termasuk basic institution loh, karena kan dia tuh penting itu buat mempertahankan nilai gitu loh. Nah, jadi ya intinya kalau berdasarkan nilai itu ada dua gitu, ada apa satpam BC maaf nggak ini tolong kalau misalnya di record maaf ini mah contoh gitu ya, ini yang berdasarkan yang lagi rame sekarang, aku mau ngomongnya kayak gitu. Apa ya gitulah intinya kalau berdasarkan nilai ada dua aja, ada yang dianggap penting, ada yang emang penting gitu, ada yang dianggap gak penting, ada yang emang penting gitu ya. Kalau yang gak dianggap gak penting contoh tadi pesta klub gitu kan bagi sebagian masyarakat gak penting. Kalau yang penting ya contoh itu polisi terus keluarga gitu, karena kehadiran mereka itu, kehadiran lembaga sosial ini tuh kalau nggak ada itu tuh gak apa ya, keteraturan tuh biasanya tidak tercipta gitu di masyarakat. Nah gitu ya teman-teman. Ini tolong jangan tulis Kang Bakso, jangan satu tolong ya. Mohon maaf, ini contoh, ini kita mau belajar gitu. Biar apa ya? Kan aku yakin deh kalian yang ikutan di sini pasti apa ya? Aktif lah ya. Pasti ngikutin tren-tren kayak gitu. Nah, makanya aku bawa-bawa kayak gitu tuh biar kalian lebih relate aja gitu. Ya, sans. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah berdasarkan nilai. Nah, terus juga kita bakal masuk ke berdasarkan penyebarannya nih. Berdasarkan penyebarannya itu ada dua. Pertama ada general sosial, kedua ada restricted. Nah, kalau berdasarkan bahasanya kan general sosial berarti lembaga yang sebenarnya sama kayak basic gitu. Ini tuh kayak gak jauh beda sama basic gitu. Fungsinya dan juga apa ya? Ya fungsi dan contoh-contohnya gitu, contoh lembaganya. Tapi ya mungkin dibedain berdasarkan sudut pandangnya aja, berdasarkan ya itu tipe-tipenya gitu. Kalau ini berdasarkan penyebaran. Nah, kalau ini contohnya General Association itu lembaga yang memiliki nilai tinggi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya di sini aku ambil lembaga pengadilan karena kan dengan adanya dengan adanya pengadilan ini hukum itu bisa ditegakkan gitu. Ya kan? Iya nggak sih? Kalau misalnya nggak ada pengadilan itu kayak nggak kebayang nggak sih kayak keadilan itu gimana ditegakinnya gitu tanpa ada hakim, tanpa ada pengacara. Ya, tapi walaupun hukum di Indonesia agak tumpul ya sekarang. Nggak maaf. Nggak, tapi beneran. Maksudnya, General Social Institution tuh lembaga yang kalau ada tuh, ini tuh dianggap menganut nilai tinggi gitu dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Contohnya pengadilan, polisi, dan lain-lain gitu. Itu tuh penting itulah. Walaupun ya tadi aku bilang hukum agak tumpul ya sekarang. Oke, lanjut. Terus restricted social institution ini kebalikannya. Kalau ini tuh lembaga yang bagi sebagian besar masyarakat tuh perlu gitu karena ini mengatur kebutuhan mereka. Tapi sedangkan kalau restricted ini berdasarkan namanya juga ya, restricted, terbatas gitu. Maksudnya lembaga ini tuh nggak semua orang itu bisa menerima gitu, nggak semua orang bisa masuk, nggak semua orang bisa menjalankan gitu. Nah, kenapa aku di sini nggak kasih contoh atau nggak kasih gambar ya? Karena ya jujur sebenarnya aku masih bukan bingung ya, kayak lebih cari contohnya tuh yang konkret tuh apa gitu. Tapi aku pernah nanya ke salah satu temanku, contohnya itu agama, beneran agama teman-teman. Jadi kan gini, misal perkumpulan agama ya, misalnya
kalau di Islam ada rohis gitu, kalau di Katolik ada KMK, kalau di Kristen ada PMK gitu. Contoh ya. Ya intinya kan itu apa lembaga sosial itu tuh bukan ditolak kan sama masyarakat, tapi nggak semua orang bisa masuk ke lembaga itu gitu. Contohnya agama gitu yang paling gampang. Ya rohis, emang bisa orang Kristen masuk rohis ya kan enggak gitu. Atau mungkin yang lain, misalnya perkumpulan apa namanya suku Sunda si Indonesia gitu kan nggak semua suku bisa masuk gitu, tapi adanya lembaga sosial itu bukan berarti lembaga sosial itu dilarang kan enggak gitu. Intinya restricted itu lembaga sosial yang nggak semua orang bisa gitu, segmented lah intinya, bisa bilang segmented, tapi bukan berarti ditolak sama masyarakat. Nah gitu, itu contohnya ya buat penyebaran, berdasarkan penyebarannya. Lembaga agama termasuk restricted beneran. Karena ya emang kan semua orang agamanya beda-beda nggak sih? Masa ya agamanya satu, masa ya kecuali emang dia multi taste gitu. Ya tapi kan nggak mungkin, pasti manusia itu normal satu gitu. Oke lanjut. Ada lagi berdasarkan fungsinya ada dua. Pertama ada regulatif, kedua ada operatif. Jadi kalau kita berdasarkan nama ya, regulatif itu regulasi, yang meregulasi, yang menegakkan, mengawasi adat istiadat yang terdapat di dalam lingkungan masyarakat. Nah ini di sini contohnya aku ambil tokoh agama, iya teman-teman. Jadi tokoh agama itu termasuk lembaga sosial juga loh, karena mereka itu kan contoh ustadz, pendeta, romo, gitu-gitu kan mereka mereka tuh menjaga nilai-nilai dalam agama, norma-norma dalam agama itu tetap berjalan kan. Nah makanya kenapa di sini aku masukin contohnya Paus Fransiskus yang ada di Roma itu, karena itu salah satu contoh tokoh masyarakat itu. Tokoh masyarakat itu termasuk regulatif institution gitu. Terus juga ada operatif institution. Jadi kalau operatif institution ini, kalau tadi mengawasi adat istiadat, kalau ini tuh operatif itu ya operatif menjalankan atau apa ya? Kalau di sini sih fungsinya salah satunya menghimpun suatu tujuan atau menghimpun suatu suara gitu, contohnya gitu ya. Maksudnya menjalankan nggak sih, intinya kan menjalankan norma dan nilai di masyarakat gitu intinya. Nah, salah satu contohnya mungkin DPR gitu kan, mereka mendengarkan aspirasi kita katanya gitu. Ya pokoknya salah satu contohnya tuh DPR RI gitu, operatif. Ingat aja itu, pokoknya regulatif itu regulasi, menjalankan. Kalau regulatif itu mengawasi, meregulasi biar nilai norma ini tuh tetap ada di masyarakat. Sedangkan operatif ini tuh lebih contohnya ini menghimpun suatu tujuan gitu. Contohnya kayak gitu ya. Katanya ya aku sih dengarnya katanya ya, soalnya banyak banyak aspirasi tapi gak didengerin gitu, bahkan mic-nya aja kan di mute gitu kan. Ya ini mah berdasarkan fakta aja gitu. Nah lanjut biar nggak ngalor ngidul gitu. Nah mungkin itu sih sebenarnya dari lembaga sosial ini. Nggak banyak ya, bukan nggak banyak ya, lebih ke aku mau ngingetin lagi teman-teman, yang penting tuh kalian tuh lembaga sosial tuh paham apa sih lembaga sosial, kedua kira-kira tujuannya tuh apa, dan tadi ya fungsinya itu kan kebagi dua, ada fungsi manifest sama fungsi latennya tuh kira-kira apa gitu, yang pasti kalian harus paham gitu konsepnya. Tadi aku udah mention. Terus juga terakhir sama tipe-tipenya, walaupun banyak tuh bukan berarti susah, tapi tinggal kalian ini aja, yang paling gampang itu kalian baca dari segi namanya gitu. Kalau approved tuh berarti diterima masyarakat, kalau unsanctioned tuh berarti tidak diterima masyarakat, kalau yang sebelumnya aku lupa. Oh ya, operatif sama regulatif itu berarti yang regulatif itu yang mengawasi berjalannya norma, operatif itu yang menjalankan, yang menghimpun gitu. Gampangnya gitu sih, walaupun banyak tapi nggak susah kok gitu. Nah mungkin di sini kita udah sampai ke sesi perlu dia kan nanti ada kuis nggak? Kalau sekarang rasanya kuis-kuis tuh rencana apa ya? Kalau menurutku ya, ini buat aku kuis itu bukan kuis, sorry. Semester 1 ini kalian banyakin buat pahamin materi gitu. Tapi bukan berarti nggak kuis, nggak. Tapi kalau saranku lebih alokasiin waktu kalian buat belajar, buat nge-recall, buat pahamin materinya dibanding latihan soal gitu. Karena kan percuma kalian latihan soal tapi kalian nggak paham kan, malah kalian struggling sendiri gitu. Makanya aku tuh kemarin, kalau misalnya aku dari awal ngegap gitu, kalau aku kan anak gap ya by the way. Kalau misalnya ngegap itu mending semester 1 dipakai buat belajar materi, semester 2 buat latihan soal gitu. Nah mungkin perlu diapalin nggak Kak? Perlu diapalin nggak? Nggak semuanya. Tapi pahamin ya. Tolong jangan kalau dihafalin tuh kesannya susah. Tapi kalau dipahamin itu kalian dari baca
baca kalimatnya aja tuh langsung kepikiran itu. Oh, fungsi manifest tuh manifestasi kan artinya perwujudan ya, artinya yang wujud. Nah, artinya kita bisa tahu tuh dari situ. Terus kalau laten itu berarti fungsi sampingan. Terus juga kalau misalnya yang tadi approved, unsanctioned, pahaminnya gitu sih, gitu. Oke, mungkin kita langsung Q&A aja yang di chat ya. Mungkin enggak sebelum Q&A yang aneh, bukan aneh-aneh, sorry, yang di luar materi ini ada yang mau ditanyain nggak? Yang belum paham mungkin bisa raise hand, mungkin mau diulang materinya tadi kecepatan atau mungkin tadi materinya kurang paham, nggak apa-apa. Mungkin kalau bisa on mic kita biar aku tahu. Sebelum mungkin kita bakal mungkin nanya-nanya apa kaitan yang lain tapi bukan tentang materi ini gitu. Nggak ada? Kak mau tanya. Oh ya boleh. Diana silakan. Kan tadi yang kakak jelasin yang cara ngapelin itu dari nilai, norma, terus ke lembaga sosial. Nah yang nilai itu tadi aku nggak sempat nyatet itu apa ya Kak? Oh oke. Nih aku ulang dulu ya, bentar. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Sebentar ya. Nah, ini. Buat kalian mungkin yang udah belajar sosiologi pasti tahu dong bab nilai dan norma, iya kan? Nah, ini cara paham karena gini, kalau kalian udah paham satu konsep, biasanya konsep yang lain itu kan saling berhubungan ya. Jadi kalau misalnya kalian paham satu konsep, konsep lainnya bakal berkaitan juga gitu. Nah, jadi buat paham lembaga sosial ini, aku sih gampangnya kemarin kayak gini gitu. Jadi kita harus paham dulu nih kira-kira konsep nilai itu apa. Nilai itu kan hal yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat tertentu gitu. Nilai gitu. Contoh misal anggap aja di negara Indonesia salam ke orang tua itu tuh hal yang baik gitu. Kalau kita gak ngelakuin itu kita kayak bertentangan dengan nilai atau kita tuh gak sopan gitu lah. Tapi mungkin di luar negeri yang notabene-nya mungkin lebih cuek dibanding Indonesia gitu ya. Ya salam-salam kayak gitu tuh gak ada gitu kan. Ya nggak sih? Itu kan nilai ya. Itu termasuk hal yang dianggap baik di kita tapi menurut di orang lain enggak. Nah, nilai itu kayak gitu. Nilai itu ya hal yang dianggap baik oleh masyarakat, baik atau buruk oleh masyarakat tertentu gitu. Dan itu tuh biasanya sifatnya nggak tertulis gitu. Maksudnya kayak ya udah kayak apa ya namanya? Secara gak langsung bukan secara gak langsung tanpa disadari kita jalanin aja gitu. Karena melihat orang lain mungkin gitu. Nah, tapi kumpulan dari nilai itu ada norma. Nah, norma ini kan kayak lebih formalnya lah bisa dibilang, yang tertulis gitu. Contoh norma itu apa? Contoh norma itu ya peraturan undang-undang. Contoh misal norma ini yang gampang ya, aku ambil yang gampang misalnya lampu merah gitu. Nah, lampu merah ini kan ada undang-undangnya ya. Kalau kita melanggar lampu merah pasti ada hukumannya. Nah, itu kan termasuk nilai juga nggak sih? Kayak kita jangan menyerobot, kita juga jangan harus sabar gitu. Maksudnya nilai-nilai tadi itu kumpulan nilai tadi bukan diubah ya, masuk ke norma gitu. Nah, norma ini yang versi tertulisnya. Jadi bisa dibilang norma itu kumpulan nilai yang versi tertulis, yang versi formal gitu. Bisa dibilang ini menurutku ya. Menurutku mungkin kalau misalnya ada yang pengen nambahin juga boleh. Terus kumpulan norma-norma ini itu disatuin gitu. Bisa dibilang kumpulan norma yang banyak ini dari nilai-nilai yang banyak yang tertulis. Nah, sistemnya ini, kumpulannya ini termasuk ke lembaga sosial gitu. Nah, contohnya misal tadi polisi. Polisi ini kan contohnya lembaga sosial kan polisi. Polisi ini kan di dalam polisi itu kan ada apa ya? Ada undang-undang yang melatar belakanginya gitu. Ada norma-norma yang melatar belakanginya kenapa polisi itu hadir gitu. Nah, makanya kenapa aku bisa bilang lembaga sosial itu kumpulan dari norma itu kumpulan dari nilai karena mereka itu semua saling berkaitan gitu. Bedanya saling saling kumpul-kumpulan aja gitu. Gitu Diana, mungkin gimana? Udah paham? Paham Kak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi mungkin yang belum paham sebelum ke yang lain? Kak, boleh minta tolong jelasin yang berdasarkan penyebarannya nggak, Kak? Oke. Makasih, boleh. Kak. Sebentar ya. Sebentar, mana ya? Sebentar. Penyebaran. Nah nih, jadi kalau berdasarkan penyebaran ini, gampangnya gini, kita pakai artinya ya. Maksudnya kalau kita di opsi jawaban nemu
nama ini, kita langsung artiin aja terus kita pahamin. Contoh misalnya ini kan di sini ada restricted, ada general. Kita dari restricted dulu aja yang gampang. Restricted ini kalau berdasarkan penyebarannya, dia itu kan berdasarkan nama ya, restricted terbatas, artinya lembaga sosial ini tuh nggak terbuka buat semuanya gitu. Lembaga sosial ini tuh bukan untuk semua orang gitu. Lembaga sosial ini tuh kebutuhannya bukan masyarakat luas, tapi masyarakat tertentu. Contohnya ya itu tadi aku bilang lembaga agama gitu. Lembaga agama ini kan nggak semua orang bisa kasih. Maksudnya gini, agama Islam lembaga sosial yang ada di agama Islam belum tentu masuk ke lembaga sosial yang ada di Kristen atau Kristen atau Katolik atau mungkin agama yang lainnya gitu. Jadi intinya restricted ini terbatas, artinya lembaga sosial ini tuh khusus untuk kelompok tertentu, khusus untuk masyarakat tertentu, tapi bukan berarti restricted ini terbatas tuh bukan berarti gak boleh ada, enggak, tapi berdasarkan ini aja kelompok masyarakat yang mengikutinya gitu. Nah, sedangkan kalau general itu kan luas gitu, general, umum. Artinya lembaga ini tuh emang masyarakat luas tuh perlu gitu dengan adanya ini. Contoh itu tadi polisi, keluarga, atau di sini aku sebut pengadilan. Jadi ya agama apapun, ras apapun pasti butuh kan, bisa butuh pengadilan, butuh keluarga, butuh polisi. Yang mana itu kan ya kebutuhan dasar nggak sih buat semua orang tuh bisa. Sedangkan kalau misalnya ya tadi lembaga agama khusus Islam ya masa iya agama yang lain ikutan kan enggak gitu. Nah itu sih buat penyebaran ya. Gimana? Udah paham? Paham, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain? Kak ke-mute. Oke, ada lagi. Makasih udah ngingetin. Oke. Oke, mungkin aku mau jawabin yang di chat ya. Oke. Mana dulu? Kemarin belajar UTBK berapa bulan? Dari bulan Januari sampai April. Berapa bulan tuh? 4 bulan berarti kira-kira. Kak, mau tanya lembaga sosial itu apa sistem keanggotaannya tertulis? Ada yang tertulis, ada yang enggak ya. Tapi biasanya ya kalau yang tertulis itu gini loh lembaga sosial itu umum gitu. Bahkan kelompok sosial itu menurutku ya itu termasuk kelompok sosial, organisasi sosial. Itu termasuk lembaga sosial juga loh gitu. Contoh polisi kan keanggotaannya tertulis kan. Tapi itu juga termasuk lembaga sosial loh. Karena itu kan kumpulan norma yang diatur yang membentuk polisi itu kan kumpulan norma gitu. Gitu. Jadi menurutku apakah sistem keanggotaannya tertulis apa enggak? Ya boleh tertulis, boleh enggak gitu. Gitu. Keluarga kan sebenarnya secara normalnya kan nggak tertulis gak sih? Tapi ada ya walaupun tertulis ya di KK ya, walaupun tertulis di KK, tapi kan maksudnya kayak nggak harus nunjukin kartu, nggak harus formal gitu loh, gitu. Contohnya kayak gitu ya. Jadi intinya tertulis apa enggak? Bukan enggak, maksudnya ya boleh tertulis, boleh enggak gitu. Oke, lanjut. Spill tips belajar. Belajar dari yang basic, terus latihan soal, terus cari temen, terus TO, pokoknya banyakin pahamin materi, terus latihan, dah insya Allah bisa kok. Oke, terus lanjut, aku baca dulu ya. Spill IG @musyafas kalau mau. Nilai itu bisa dibilang hanya di daerah tertentu dan nggak mutlak. Kalau norma itu mutlak. Sebenarnya norma itu sebenarnya nggak mutlak-mutlak juga ya gitu. Tapi bisa dibilang norma ini lebih mutlak, lebih diterima oleh masyarakat luas dibanding nilai gitu. Contoh undang-undang tadi kan dibuat, atau norma yang berbentuk undang-undang ini kan dibuat bukan asal-asalan kan, pasti ini tuh udah dipikirin matang-matang yang dianggap dengan adanya norma ini masyarakat luas bisa nerima gitu. Jadi apakah apakah norma itu mutlak banget? Kalau menurutku enggak gitu. Tapi bisa dibilang mungkin 90% mutlak gitu. Fungsi laten Sabi kali Kak. Oke, jadi fungsi laten ini fungsi yang kalian tuh gak niat buat dapetin tapi tiba-tiba bisa tujuan. Jadi bisa dibilang fungsi laten itu inilah, aku gampangnya fungsi manifest itu fungsi awal, fungsi tujuan nomor pertama. Sedangkan fungsi laten itu tujuan nomor 2 gitu loh. Gampangnya itu deh. Kalau jadi kayak tujuan kedua ketiga lah gitu. Oke, lanjut. Iya, aku belajar 4 bulan doang.
4 bulan doang. Aku nggak bimbel, aku cuma pakai apa namanya? Zenius sama apa sih? Yang gitu-gitu deh pokoknya gratis-gratisan. Oke, boleh. Oke, iya nggak apa-apa. Makasih ya. Yang udah kalau mau out. Jangan dulu deh, jangan dulu out ya kalau bisa, teman-teman. Soalnya ntar kita bakal ada sesi foto nih. Kak, tadi kakak bilang sempat gaper. Nah, itu kakak selama ngegap. Oh, aku ngegapnya setengah ya. Soalnya aku sambil kuliah sebelumnya, by the way. Jadi aku nggak dibilang full ngegap nggak. Soalnya aku ada kuliah, ada belajar gitu. Gitu. Aku angkatan 20. Aku linjur, iya aku linjur. Apalagi tadi baik banget. ACC tweetnya. Aku kan nggak log akun. Ikut les. Enggak, aku nggak ikut les ini ya nih. Aku nih mungkin biar sama semuanya ya. Biar sama. Apa namanya? Mungkin biar sama. Aku apa ya? Tips belajar ya aku buat kalian nih. Buat kalian kan nih sekarang masih lama nih. Ini saran aku sekarang sebelum 2022 banyakin belajar materi gitu. Materi dulu aja banyakin itu, pahamin materi. Urusan latihan soal mungkin bisa nomor 2 lah gitu. Urusan materi bisa nomor 2 buat tips belajar ya aku gitu. Nah, ntar mungkin semester 2 kalau saranku bisa langsung terjun ke latihan soal. Latihan-latihan itu kalian cobain, kalian drilling, kalian bahas, terus juga ikutan TO. TO itu kan sebenarnya bukan apa ya, mengukur sejauh mana kemampuan kalian, mengukur kira-kira apa pemahaman kalian tuh udah sejauh mana sih, tapi jangan dijadiin apa pacuan. Dan juga anggap aja TO itu simulasi UTBK aja gitu. Mungkin gitu. Ntar aku baca dulu. Itu sebelum UTBK kamu sebelumnya kakak ngundur, ya, sebenarnya aku nggak ngundurin diri sih, kayak ya udah nggak bayar UKT aja. Udah dianggap keluar. Aku dulu di teknik UB. Aku TBK nilainya aku sebut di ini aja. Aku sebut di chat aja. Ini nilaiku. Tuh. Nilaiku segitu. Ada lagi nggak mungkin yang mau ditanya tentang materi ini atau mungkin tentang yang lain? Itu jujur dapat nilai segitu nggak nyangka juga gitu, beneran. Maksudnya kayak aku ngerjain UTBK tuh nggak segampang itu, tapi gampang sih sosiologinya. Sosiologinya gampang. Menurutku gampang. Pakai buku apa aja? Aku kemarin beli buku Wangsit, tapi jujur aku nggak pernah pakai buku. Jujur, aku tuh belajar bukan pakai buku. Buku tuh kayak pajangan, bahkan sekarang bukuku tuh kayak masih kosong, banyak banget yang kosong. Aku tuh lebih suka belajar apa ya, lewat apa ya, ini loh, kayak latihan-latihan kuis yang ada di Twitter kan banyak tuh biasanya link-linknya ya. Biasanya banyak tuh. Katanya UTBK tuh gampang. Ya gampang kalau kalian sering latihan soal, kalian sering UTO. Beneran, ini menurutku ya. UTBK itu gampang kalau kalian sering latihan soal, sering TO. Kenapa mungkin klise ya, terdengar klise, tapi beneran karena soal-soal TO itu sama soal-soal latihan itu jujur itu jauh lebih susah, karena yang aku lihat ya, ini pandanganku, karena soal-soal itu tuh mereka tuh ngambilnya dari mandiri gitu, beberapa gitu. Nilai sosum tertinggi apa kemarin? Sosiologi. Sosiologi. Alhamdulillah. Sosiologi aku paling tinggi. Tapi emang expected gitu loh, karena alhamdulillah sosiologi itu apa ya? Maksudnya sosiologi itu karena kemarin juga ngerjainnya gampang, cepet, ternyata sesuai nilainya juga keluar ini. Sosiologi berapa ya? Aku lupa. Ya, kalau nggak salah sosiologi itu segini. Kalau nggak salah, aku lupa, pokoknya sebenarnya segitu aja nilai sosiologi. Bisa kok, beneran, intinya beneran bukan susah, nggak susah, intinya kalian banyak ini aja, banyak mungkin buat teman-teman ini. Oh ya, jangan lupa buat ini ya, isi link evaluasi gitu, jangan sampai kelupaan. Mungkin ada yang mau Kak belajarnya berapa jam? Aku kan kemarin pakai Flip ya, mungkin kalian yang tahu Flip tuh yang ngukur berapa lama kita belajar. Aku rata-rata 3-4 jam sehari sih, tapi full belajar gitu, maksudnya kayak ya udah 3 jam 4 jam tuh akumulasi belajar dari pagi sampai tidur gitu. Nah, iya jangan lupa nih teman-teman buat ini ya, ngisi link evaluasi sama ngisi, kalau misalnya kalian punya rezeki berlebih buat ini nih, bisa nih klik link praktirin bersama, oke? Nah, kebetulan aku juga mau UTB kali. Ya, udah kuliah sama kakak itu belajarnya kapan sih? Gimana ya tugas kuliah numpuk?
Mungkin ini mungkin buat teman-teman sekarang yang sekarang lagi kuliah yang bukan jurusannya, atau mungkin kuliah yang emang di kuliah yang bukan kalian mau, saran dari aku pertama jalanin dulu gitu. Maksudnya jangan ditolak kalau bisa gitu. Kalau bisa jangan ditolak, tetap jalanin, itu kewajiban kalian. Nah, tapi kalau misalkan tetap mau nyoba lagi, ya silahkan gitu. Nah, sarannya gimana? Saranku, kalian harus bisa balance kira-kira gimana caranya kalian bagi waktu tugas sama kalian bagi waktu buat belajar itu. Dan saranku buat yang kuliah, jangan ikutan kegiatan apapun. Jangan ikutan kegiatan hima, kegiatan kepanitiaan, jangan ikutan kayak gitu kalau emang kalian niatnya pengen belajar lagi. Kenapa? Karena gini loh, tugas kuliah aja gak gampang gitu. Apalagi ditambah kayak gitu, plus UTBK itu gak gampang gitu. Makanya saranku, buat kalian yang masih kuliah sekarang, jalanin, kerjain tugas-tugasnya, jangan sampai ditinggalin. Tapi jangan lupa juga kalau kalian kan ingat tujuan kalian pengen coba juga. Kalian harus tetap belajar gitu. Kalian 50-50 lah kalau menurutku ya. Oke, 2 jam aja kadang nggak betah. Gini loh, 2 jamnya itu bukan berarti 2 jam terus-terusan. Aku juga capek 2 jam terus-terusan. Ya mungkin setengah jam break dulu, atau 1 jam capek break dulu gitu loh. Tapi targetnya, ada target akumulasi belajar gitu. Aku target tuh sekitar 6 jam sih sebenarnya sehari, tapi ya rata-rata tuh biasanya 3-4 jam gitu. Biasanya, itu tuh akumulasi dalam 1 hari gitu loh. Jangan diforsir juga teman-teman, ingat kesehatan, karena nggak sedikit gitu teman-temanku yang dia tuh gak ikut UTBK karena sakit gitu. Jangan sampai ya. Pokoknya kalian jaga kesehatan juga gitu. Tetap belajar, tapi ingat kalau kalian punya batasan waktu. Oke, mungkin ada, kalau misalnya nggak ada, aku bakal lanjut aja. Mungkin teman-teman nih yang tadi udah dibagiin juga sama admin Bersihnya Project. Kalau misalnya kalian mau ini bisa nih scan juga, bisa traktirin juga kalau misalnya kalian punya rezeki berlebih, dan jangan juga ngisi juga nilai evaluasi biar aku ke depan bisa lebih baik lagi, biar aku ke depan bisa lebih semangat lagi buat ngajar kalian gitu. Oh ya, dan juga mungkin yang tadi pilihan 2-nya apa? Pilihan 2-nya aku apa ya kemarin? Psikologi Undip. Oke, jangan keluar dulu ya, kita mau foto-foto dulu bentar aja, foto aja ya. Oke, mungkin